Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dian Putri Rohmah. Saya dari kelas 3A, Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendownload, menginstal, dan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum saya masuk ke bagaimana cara mendownload, menginstal, dan menggunakan aplikasi GeoGebra, izinkan saya dulu untuk menjelaskan apa itu aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra adalah aplikasi geometri, aljabar, statistika, dan kalkulus interaktif di mana dimaksudkan untuk mengajar dan pembelajaran matematika dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. Aplikasi ini tersedia di berbagai platform dengan aplikasi untuk desktop, tablet, dan web. Aplikasi ini juga berguna untuk menginput titik, fungsi, persamaan, ketidaksamaan, dan yang lainnya. Lalu kita masuk ke bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi browser yang ada di laptop kalian. Kalau saya menggunakan aplikasi Ava Secure Browser, lalu kemudian kita ketik URL atau link dari GeoGebra yaitu www.geogebra.org. Lalu kita enter dan kita tunggu sampai menampilkan halaman dari GeoGebra. Nah, di sini sudah terlihat halaman dari GeoGebra. Di sini ada beberapa fitur yaitu ada Home, Newsfeed, Research, Profile, People, Classroom, dan App Downloads. Nah, kita langsung pencet aja ke App Downloads. Nah, di App Download ini ada 6 software yaitu ada Graphing Calculator, 3D Calculator, Geometry, GeoGebra Classic 6, Charles Calculator, dan GeoGebra Classic 5. Nah, kita akan menggunakan GeoGebra Classic 6. Nah, di aplikasi ini ada dua pilihan, ada Start dan ada Download. Pilihan Start ini yaitu untuk bila kalian ingin melihat tampilan atau ingin mencoba dulu bagaimana aplikasi GeoGebra Classic 6 ini. Namun, karena saya ingin memberi tutorial bagaimana cara mendownload aplikasinya, saya langsung saja pencet download untuk GeoGebra Classic 6. Nah, di sini di bawah kiri terdapat aplikasi yang sedang di-download. Nah, kita tunggu dulu aplikasinya sampai aplikasi ini terdownload. Nah, setelah kita menunggu beberapa saat, aplikasi ini ternyata sudah di-download. Kita klik aplikasi yang di-download ini 2 kali dan kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan, kita pencet yang run. Lalu kita tunggu sampai aplikasinya terpasang di laptop kita. Nah, teman-teman semua, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi GeoGebra di laptop kalian. Lalu kita akan masuk ke bagaimana cara penggunaan dasar dari aplikasi GeoGebra itu sendiri. Yang pertama, kan tadi kita sudah mendownload aplikasinya, berarti aplikasinya sudah terinstall di laptopnya. Lalu kita pencet aplikasi GeoGebra klasiknya yang tadi kita sudah download dan install 2 kali. Kita tunggu sampai halamannya terbuka. Ini sedang loading ya teman-teman aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, halaman awalnya sudah terbuka. Nah, di atas ini adalah menu-menu untuk kalian pilih saat menginput. Lalu di sebelah kiri ini adalah halaman untuk kalian menginput seperti menginput titik, fungsi, persamaan, pertidaksamaan, dan yang lainnya. Lalu kemudian ini di tengah-tengah ini adalah diagram Cartesius.
di mana bila teman-teman ingin memasukkan fungsi, titik akan muncul di diagram Kartesius. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat fungsi kuadrat. Nah, nanti kalian input fungsi kuadratnya di sini dan akan muncul grafiknya di diagram Kartesius. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada tampilan di mana tampilan ini adalah pilihan. Misalnya kalian ingin membuat bangun ruang seperti kubus, balok. Nah, kalian bisa memilih di 3D Graphics. Nah, untuk pilihan yang di sebelah kanan ini kita tutup dulu. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di aplikasi GeoGebra dan penggunaannya. Yang pertama ada menu move, di mana menu move ini berfungsi untuk memindahkan grafik atau objek. Lalu di sini ada menu point, di mana menu point ini berfungsi untuk membuat beberapa titik menggunakan beberapa cara, di mana menu point ini memiliki point, point on object, attack or detect point, intersect, midpoint or center, complex number, extremum, dan roots. Nah, misalnya saya akan memilih poin. Oh iya, di bawah sini itu ada kotak hitam, di mana kotak hitam ini berfungsi untuk menjelaskan cara penggunaan atau perintah dari menu yang kita pilih. Misalnya kita memilih menu point, di mana menu point itu memiliki perintah select position or line, function or curve, di mana kita diperintahkan untuk memilih posisi atau garis atau fungsi atau kurva di mana yang kita pilih. Misalnya saya akan memilih poin. Nah, di poin di sini saya akan memilih titik atau poin di negatif 5,2. Nah, karena kita memilih titik di sini, maka secara otomatis titik di sini akan tampil nama dan posisi titiknya di halaman sebelah kiri. Nah, seperti yang saya ambil, ini muncul di sebelah kiri halamannya, yaitu nama titiknya dan posisi titiknya, di mana nama titiknya adalah A, berada di posisi negatif 5,2 di diagram Kartesius. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah menu line atau garis, di mana menu-menu ini berfungsi untuk membuat garis. Di mana di sini terdapat menu line atau garis, segmen atau ruas garis, lalu ada segmen with given length atau dengan membuat ruas garis dengan menentukan panjang, yang keempat ada ray atau sinar, yang kelima ada polyline, yang keenam ada vector, yang ketujuh ada vector from point. Nah, seperti biasa di bawah ada kotak hitam, di mana kotak hitam ini adalah perintah atau cara penggunaan. Misalnya saya akan mencoba memasukkan atau menginput line, di mana perintahnya adalah select to point or position, yaitu pilih 2 poin atau 2 titik atau posisinya. Misalnya saya akan memilih di titik negatif 6, negatif 3. Lalu di titik kedua saya akan memilih di titik negatif 1,2. Nah, sebenarnya titik kedua ini bebas, kalian akan memilih di mana saja. Lalu titik A dan titik B yang tadi saya pilih akan berada di halaman sebelah kiri. Nih, misalnya titik B sama dengan negatif 6, negatif 3, dan titik C adalah negatif 1,2 yang berada di diagram Kartesius. Lalu dengan secara otomatis terdapat persamaan garisnya, yaitu persamaan garisnya adalah negatif X tambah Y sama dengan 3. Lalu selanjutnya ada menu perpendicular line atau membuat beberapa garis. Nah, perpendicular line ini memuat menu perpendicular line atau garis tegak lurus, parallel line atau garis sejajar, lalu ada perpendicular bisector, lalu ada angle bisector atau garis bagi, lalu ada tangents atau garis singgung, lalu ada polar or diameter line,
lalu ada base fit line, dan ada locus. Nah, misalnya kita akan membuat garis lurus, jangan lupa ya, ada perintah di kotak hitam ini, di mana perintahnya adalah select point and perpendicular line, yaitu kita disuruh memilih beberapa titik dan garis yang tegak lurusnya. Nah, untuk selanjutnya kita hapus dulu biar kita tidak pusing ya. Nah, menu selanjutnya adalah yang kelima adalah poligon, di mana poligon adalah beberapa sisi yang sama. Nah, misalnya di sini ada poligon, yaitu ada poligon, regular poligon, rigid poligon, dan vektor poligon. Nah, saya contohkan, misalnya saya akan memilih regular poligon. Nah, regular poligon itu ada perintahnya, yaitu select 2 point then enter number or vertices. Nah, misalnya saya pilih 2 poin, yaitu poin yang saya pilih misalnya di titik -3, -1. Titik yang pertama, lalu titik kedua ada di -2, -2. Nah, lalu di sini kita bisa pilih mau membuat poligon berapa. Saya akan membuat poligon segi 8. Kita tinggal enter atau kita off, lalu hasilnya akan membentuk poligon segi 8 seperti ini. Lalu selanjutnya kita hapus dulu biar kita bisa lanjut ke menu yang selanjutnya. Nah, menu yang ke-6 adalah circle atau lingkaran, di mana ada circle with center through point, circle, center, and radius, ada compass, ada circle through 3 points, ada semicircle, ada circular arch, ada circumcircular arch, ada circular sector, ada circumcircular sector. Nah, sekarang kita akan mencoba yang circle with center through point, di mana ada perintah di kotak hitamnya, yaitu select center point, then point on circle. Nah, jadi yang pertama kita disuruh memilih titik pusat dari lingkarannya, yaitu saya akan memilih di titik -4,3. Lalu saya kemudian akan memilih titik lingkarannya, luar lingkarannya, atau tepat di lingkarannya di titik sini. Nah, maka titik pusatnya ada di A dan titik lingkarannya ada di B. Maka titik yang A ada di -4,3 dan titik B ada di -2,2. Nah, maka akan dapat persamaan lingkarannya menjadi X plus 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke menu yang selanjutnya. Nah, lalu ada menu ke-7. Menu ke-7 ini adalah menu elips, di mana terdapat menu elips, hiperbola, parabola, dan ada conic through 5 points. Nah, saya akan mencoba di elips. Nah, elips sendiri kita lihat ada perintahnya ya di bawah di kotak hitam, yaitu select 2 poci then point on ellipse. Nah, yang pertama saya akan memilih titiknya, yaitu titik pertama di -6,2 dan titik kedua ada di -2,2. Lalu saya akan tarik titik tepat di garis elipsnya, yaitu di titik -2,1. Maka bisa kita lihat di gambarnya, yaitu titik A dan titik B berada di dalam elips dan titik C berada tepat di garis elips. Nah, ini titik yang A berada di -6,2, titik B berada di -2,2, dan titik C berada di -2,1. Di mana
Persamaan elipsnya yaitu menjadi 40,98 X kuadrat ditambah 104,98 Y kuadrat ditambah 327,88 X dikurangi 419,94 Y sama dengan negatif 806,77. Lalu sebelum lanjut saya hapus dulu biar tidak pusing untuk ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya yaitu adalah menu ke-8 di mana angle atau sudut. Nah, di dalam menu ini ada angle atau sudut, lalu ada angle with given size, lalu ada distance or length, ada area, ada slope, ada list, ada relation, dan ada function inspector. Nah, untuk itu saya akan mencoba dulu yang angle atau sudut. Nah, ada perintahnya select 3 points or 2 lines, atau pilih 3 titik atau 2 garis. Nah, saya akan memilih 3 titik. Titik yang pertama ada di negatif 7,1. Titik kedua ada di negatif 5,1. Dan titik ketiga saya akan buat di titik negatif 6,1. Nah, di sini sudah membentuk sudut dengan titik A berada di negatif 7,1, titik B di negatif 5,1, titik C di negatif 6,1. Dengan besar sudut yaitu ada di titik B, yaitu besar sudutnya adalah 63,43 derajat. Lalu selanjutnya saya akan coba juga yaitu angle with given size. Nah, misalnya saya akan coba titik yang pertama. Saya akan buat di titik 2,3. Lalu titik yang kedua saya akan buat di 5,3. Lalu di sini kita bisa pilih kita mau membuat berapa derajat sudutnya. Saya akan pilih 120 derajat. Kita pencet OK. Nah, akan menghasilkan sudut seperti ini dengan titik D di 2,3, titik E di 5,3 dan titik D yang lain atau rotate-nya ada di titik 6,5,04. Lalu di menu yang ke-9 ada titik cermin atau bayang, yaitu di dalam menunya ada menu reflect about line atau bayangan dari garis, lalu ada reflect about point, bayangan titik, ada reflect about circle, bayangan dari lingkaran, lalu ada rotate around point, lalu ada translate by vector, lalu ada delete from point. Lalu di menu yang ke-10 ada slider, ada text slide, ada text, ada image, ada OK button, lalu ada checkbox, lalu ada input box. Lalu di sini ada move graphic view, lalu ada zoom in, lalu ada zoom out, lalu ada show or hide object, lalu ada show or hide label, lalu ada copy visual style, lalu ada delete. Nah, di sini seperti pengaturannya ya guys. Lalu bisa kita review ulang kembali dari awal. Di sini ada menu move untuk mengubah, lalu di sini ada menu point untuk membuat titik, lalu di sini ada menu line untuk membuat garis, lalu di sini ada menu untuk membuat perpendicular line atau parallel line, lalu di sini ada menu untuk membuat polygon, lalu di sini ada menu untuk membuat lingkaran, lalu di sini ada menu untuk membuat elips, lalu di sini ada menu untuk membuat angle atau sudut, lalu di sini ada menu titik cermin atau bayang, lalu di sini ada menu slider,
text, image, button checkbox or input box. Lalu di sini ada menu move, zoom in, zoom out, show or hide, object or label. Lalu ada copy visual style dan delete. Sekian dulu video dari saya, dimulai dari bagaimana cara mendownload, menginstal, dan cara penggunaan dasar dari aplikasi GeoGebra. Semoga teman-teman bisa lebih lagi untuk mengeksplor aplikasi GeoGebra, dan semoga juga video ini bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak salah dalam perkataan. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye teman-teman.